Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan anak-anakku sekalian, dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Kita ketahui bersama bahwa bangsa kita ini, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang cukup beragam, bangsa yang cukup majemuk. Majemuknya ini atau keberagamannya ini bisa dilihat dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah beragam suku, beragam agama, beragam ras, dan beragam golongan. Keempat bentuk inilah kalau kita singkat menjadi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Olehnya itu, keberagaman ini harus senantiasa dipelihara dan dijaga, karena kalau tidak dipelihara, tidak dijaga dengan baik, maka akan berakibat konflik, akan menimbulkan konflik. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa ketika konflik terjadi, maka akan menyebabkan banyak hal, banyak kerugian. Di antaranya yang pertama adalah bangsa Indonesia akan jatuh ke dalam gesekan horizontal. Artinya kelompok yang satu ketika menghina kelompok yang lain, maka akan terjadi gesekan. Yang kedua, bisa saja menimbulkan kerugian material, kerugian harta benda, atau bahkan jatuh korban jiwa. Nah, ini yang harus kita hindari, apalagi kalau misalnya konflik itu telah mengakibatkan jatuhnya korban yang meninggal cacat mental ataupun cacat permanen. Kemudian ketiga, ketika terjadi konflik, maka nilai-nilai moral, nilai-nilai yang telah kita bangun bersama selama puluhan tahun itu akan jatuh dan tidak dihargai lagi. Seakan-akan norma yang ada di dalam masyarakat itu tidak berdaya lagi, tidak dihargai lagi. Itu akibat yang akan terjadi ketika sebuah konflik terjadi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya konflik yang bersifat sara ini bisa kita minimalisir? Yang pertama adalah dengan cara preventif, yang kedua dengan cara represif, dan yang ketiga adalah dengan cara kuratif. Nah, coba kita lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan cara preventif? Yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Artinya, cara preventif ini kita lakukan sebelum terjadinya konflik. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan dengan cara tidak menghina suku lain, tidak menghina agama lain, tidak menghina ras lain, ataupun tidak menghina suku-suku yang lain. Bisa kita melakukan pertandingan persahabatan, bisa melalui kerjasama, kerja bakti, banyak yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah dengan cara represif. Cara represif adalah cara yang dilakukan dengan melakukan tindakan pada saat
sedang terjadi konflik. Ini biasa dilakukan oleh tim pengamanan, yakni kepolisian. Ketika terjadi konflik pada saat itu, maka polisi harus turun tangan untuk membubarkan ataupun bahkan menangkap pelakunya. Yang ketiga adalah dengan cara kuratif, yaitu upaya yang dilakukan seorang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindak lanjut akibat dari konflik itu. Bisa melakukan perdamaian, bisa melakukan pendampingan terhadap korban kerusuhan atau korban konflik. Banyak. Oke, saya kira itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai kesimpulan, mari kita jaga dan pelihara keberagaman ini. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita ini adalah masyarakat yang berbhinneka tunggal ika. Semoga ke depan ketika kita mampu menerapkan ini, niscaya kita akan menjadi terpandang di mata dunia, bahkan menjadi patron bagi negara-negara di dunia tentang keberagaman, tentang saling menghargai, tentang etika dan moral. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.